Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Yusdin Tuke dengan NIM 1514180019. Saya Indriani Rauf dengan NIM 1514181010. Dan saya Firlinento dengan NIM 1514181030. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Public Relation untuk meningkatkan citra lembaga pendidikan di masa pandemi COVID-19. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hubungan Masyarakat dan Sekolah yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Abdurrahmat MPD. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Semua orang mempunyai tanggung jawab atas pendidikan, dalam artian bukan hanya masyarakat sekolah saja, melainkan pula seluruh masyarakat yang ada termasuk orang tua siswa itu sendiri. Dengan adanya tanggung jawab bersama ini melalui kerjasama, maka keberhasilan pendidikan dapat tercapai dan juga dapat terjalinnya hubungan masyarakat yang baik, di mana hubungan masyarakat itu sendiri memiliki peran penting bagi lembaga pendidikan. Namun sayangnya saat ini dunia sedang dilanda oleh penyakit yang bernama COVID-19 atau coronavirus. COVID-19 atau coronavirus ini berasal dari Wuhan, Cina, yang dimana saat ini telah melanda seluruh dunia hingga hampir 200 negara di dunia terjangkit oleh virus ini, termasuk negara Indonesia itu sendiri. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh sejumlah negara untuk mengurangi penyebaran virus ini, salah satunya yaitu dengan social distancing dan isolasi diri. Kejadian munculnya COVID-19 ini mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah, sehingganya memberikan dampak pada berbagai sektor kehidupan, yaitu meliputi sektor kesehatan, ekonomi, politik, dan khususnya sektor pendidikan yang merupakan salah satu yang mengalami dampak besarnya sampai dilakukannya penutupan sekolah, universitas, dan perguruan tinggi. Namun, pada keadaan pandemi COVID-19 sekarang ini menekankan lembaga pendidikan untuk memberikan pelayanan yang profesional terhadap masyarakat. Akan tetapi, di masa pandemi COVID-19 ini malah membuat lembaga pendidikan menjadi kurang efektif dalam memberikan pelayanan dan menjalankan peranannya terhadap masyarakat tersebut. Nah, disinilah peran hubungan masyarakat memiliki peranan penting dalam mempromosikan lembaga pendidikan. Dengan demikian, lembaga pendidikan sekolah sangat penting dalam membangun public relation untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui strategi public relation yang dibuat dan disusun dengan baik yang diharapkan dapat meningkatkan citra lembaga pendidikan di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Membahas mengenai COVID-19, tentunya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dari istilah COVID-19 tersebut. Nah, jadi COVID-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia sebagai nama resmi penyakit ini. COVID sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Menularnya COVID-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut.
Sulitnya penanganan virus corona membuat banyak pemimpin negara menentukan langkah-langkah dalam menghentikan penyebarannya, bahkan sampai menentukan kebijakan yang sangat sulit, tetapi harus dilakukan oleh pemerintah di masing-masing negara. Salah satunya kebijakan yang sangat berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, yaitu pembatasan interaksi sosial, di mana pembatasan ini tentu akan berpengaruh besar terhadap laju perekonomian. Tersendatnya kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat menimbulkan efek banyaknya perusahaan-perusahaan yang pekerjanya dirumahkan sehingga otomatis terjadinya pengangguran. Dengan tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi tetapi penghasilan yang tidak ada. Di bidang pendidikan juga mengalami dampak yang sangat besar, sebab demi menghentikan penyebaran virus corona ini, semua siswa dan gurunya belajar dari rumah, yang mendadak dilakukan tanpa persiapan sama sekali. Ketidaksiapan semua unsur dalam pendidikan tersebut menjadi kendala yang besar karena mengakibatkan adanya perubahan cara belajar mengajar dari tatap muka atau luring luar jaringan menjadi daring dalam jaringan. Oleh karena itu, virus corona saat ini membuat lembaga pendidikan kurang efektif menjalankan peranannya untuk masyarakat sekolah. Selanjutnya kita masuk pada pengertian public relation. Menurut Eccles, kata publik berasal dari bahasa Inggris yang bermakna masyarakat. Adapun kata relation secara bahasa berarti hubungan. Jadi, menurut Eccles, public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Selanjutnya, pengertian public relation menurut Rosadi Ruslan. Menurut Rosadi Ruslan, public relation dapat diartikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan sosial yang dapat digunakan untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi-konsekuensinya, menasehati para pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang sifatnya melayani, baik untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan publik atau umum. Menurut Ruslan dalam bukunya Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi, peranan public relation dalam sebuah organisasi atau pendidikan berkaitan tujuan utama dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Adapun pengertian public relation menurut Wijaya, di mana public relation adalah profesi yang mengurusi hubungan antara suatu perusahaan dan publiknya yang menentukan hidup perusahaan itu. Jadi, public relation secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik agar mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya adalah langkah analisis strategi public relation untuk meningkatkan citra lembaga pendidikan. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah membina hubungan keluar atau yang disebut dengan publik eksternal, dan yang kedua adalah membina hubungan ke dalam yang disebut juga publik internal. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan publik eksternal. Yang dimaksud dengan publik eksternal adalah publik umum atau masyarakat, mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilnya. Hubungan masyarakat keluar atau yang disebut dengan humas eksternal turut menentukan keberhasilan kegiatan hubungan masyarakat suatu badan atau lembaga.
Berdasarkan macam-macam khalayat ini dikenal sebagai berikut. Yang pertama adalah press relation, adalah mengatur dan memelihara hubungan dengan pers umumnya, dengan media massa seperti pers, radio, film, dan televisi. Yang utama adalah pers. Kemudian yang kedua adalah government relation, adalah mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, lembaga atau instansi resmi yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. Yang ketiga adalah community relation, adalah titik mengatur dan memelihara hubungan dengan masyarakat setempat. Yang keempat adalah supplier relation, adalah mengatur dan memelihara hubungan dengan leveransir atau yang disebut dengan pemborong, kontraktor, agar segala kebutuhan sekolah dapat diterima secara teratur dengan harga dan syarat-syarat yang wajar. Kemudian yang kelima adalah customer relation, adalah mengatur dan memelihara hubungan dengan para langganan, sehingga hubungan itu selalu dalam situasi bahwa langgananlah yang sangat membutuhkan pendidikan, bukan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah mengelola media sosial. Langkah analisis strategi public relation untuk meningkatkan citra lembaga pendidikan. Yang kedua, membina hubungan ke dalam atau publik internal. Publik internal adalah publik yang ada di dalam organisasi atau suatu lembaga. Menurut Ruslan tahun 2010 halaman 23, yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit, badan, sekolah, atau organisasi itu sendiri. Sedangkan tujuan hubungan masyarakat ke dalam ini ialah pada hakikatnya untuk meningkatkan kegerahan bekerja para guru, tenaga akademik, karyawan lembaga, atau instansi yang bersangkutan. Internal publik meliputi yang pertama, employee relation, yaitu memelihara hubungan khusus antara kepala sekolah dengan guru dalam pegawaian secara formal, misalnya mengenai penempatan, pemindahan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun, dan sebagainya. Yang kedua, human relation, yaitu memelihara hubungan khusus antara sesama warga dan sekolah secara informal sebagai manusia secara manusiawi. Pergaulan antar manusia bukan sebagai hubungan manusia secara formal. Yang ketiga, labor relation, yaitu memelihara hubungan antara kepala sekolah dengan komite serta turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Mengadakan tindakan-tindakan preventif mencegah kesulitan-kesulitan yang timbul karenanya turut melancarkan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Yang keempat, stakeholder relation, industrial relation sesuai dengan sifat dan kebutuhan sekolah. Kemudian selanjutnya, ruang lingkup bidang kerja humas di sekolah dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang yang meliputi 1. Koordinasi dengan kepala sekolah dan unsur pimpinan lain. 2. Kerjasama dengan BP, BK dalam menangani masalah kemampuan minat dan kekeluargaan. 3. Kerjasama dengan warga sekolah. 4. Kerjasama dengan tokoh masyarakat. 5. Kerjasama dengan aparat pemerintah kelurahan. 6. Menjalin silaturahmi antar alumni. 7. Kerjasama dengan perguruan tinggi tentang kemajuan pendidikan. 8. Mengembangkan persaudaraan dengan lingkungan yang harmonis. Dan ke-9, menjalin kerjasama dengan kantin sekolah, pengurus OSIS tentang kebersihan lingkungan.